Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, salam guru penggerak, salam dan bahagia. Bersama saya Alfi Hasan, calon guru penggerak SD Negeri 87 Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Warga belajar dimanapun berada, berikut ini melalui video ini saya akan berbagi demonstrasi kontekstual terkait tentang pengambilan keputusan sebagai seorang guru atau sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Saya yakin bahwa menjadi penggerak adalah sebuah amanah besar yang di dalamnya membutuhkan kolaborasi, kemudian juga komunikasi, inovasi, dan membutuhkan berpikir kritis atau critical thinking. Nah, oleh sebabnya sebelum mentransfer dan menyerapkan pengetahuan yang saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, maka starting from self atau mulai dari diri ini adalah merupakan moto utama saya. Ya, minimal kita telah sukses menggerakkan diri kita sendiri sebelum kita menggerakkan orang lain. Dengan kata lain atau kata bijaknya adalah change from yourself atau perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Kita refleksikan apa yang sudah kita lakukan, uji kebermanfaatannya sesuai dengan visi guru penggerak. Kemudian tindak lanjuti sesuai dengan kebutuhan murid di dalam kelas. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong menumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, guru penggerak juga menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Karena program guru penggerak yang saya tahu adalah sebuah proses revitalisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang-ruang kelas dengan sasaran akhirnya adalah murid, atau dengan kata lain atau kata lebih netral lagi dalam dunia pendidikan disebut dengan menghambakan murid. Pengambilan keputusan yang tepat dalam memimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangi atau menyeimbangkan pihak-pihak yang terlibat atau menyeimbangkan antara dua opsi pilihan yang ada. Ini dengan pilihan yang tepat, benar, serta tidak merugikan salah satunya. Dari pengalaman dan latar belakang tempat kita bekerja, yaitu sekolah, maka dilema etika yang kita ketahui sebagai sebuah kasus yang sangat berat yang sering kita hadapi dari sebuah kejadian. Nah, dilema etika yang kita temui dalam setiap pengambilan keputusan akan selalu ada nilai-nilai kebajikan yang mendasarinya. Namun kadang hal ini bertentangan dengan rasa cinta kasih sayang misalnya, kemudian perhatian, kebenaran, kebebasan, keadilan, toleransi, ada juga tanggung jawab serta suatu penghargaan akan kehidupan. Nah, sehingga perlu diperhatikan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran yang kita ketahui ada 9. Nah, ke-9 langkah tersebut di antaranya adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nah, kemudian menentukan
siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Setelah itu, kita boleh mengumpulkan data fakta-fakta yang relevan terkait tentang sebuah kasus atau persoalan yang akan kita putuskan. Setelah itu kita menguji benar salah. Untuk uji benar atau salah ini kita bisa menggunakan beberapa poin-poin penting sebagai dasar. Di antaranya adalah uji legal, kemudian uji regulasi, bisa juga dengan uji publik yang kita sebut dengan uji depan koran, atau uji intuisi, atau bisa juga dengan panutan atau uji panutan atau idola. Nah, kemudian kita bisa melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi atau dilanjutkan juga dengan investigasi opsi trilema. Setelah itu kita buatlah sebuah keputusan. Nah, setelah keputusan itu kita buat, kemudian kita lihat lagi keputusan yang telah kita tetapkan untuk kita refleksikan. Dalam mengambil keputusan pada lingkungan tempat kita bekerja, dalam hal ini adalah sekolah, saya terutama di dalam kelas yang perlu diperhatikan adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang muncul pada kasus atau permasalahan tersebut. Kemudian kita menetapkan siapa-siapa yang nantinya akan terlibat, atau dengan kata lain adalah tim kolaborasi. Termasuk di dalamnya kita bisa manfaatkan komunitas praktisi di sekolah kita. Nah, setelah itu kita boleh mengidentifikasi fakta apa saja yang terkait dengan kasus-kasus atau masalah tersebut. Ya, setelah itu bisa kita melakukan pengujian paradigma dan prinsip pengambilan keputusan. Ya, pengujian paradigma ini dengan menggunakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Nah, menjadi pertanyaan, kapan saya akan menerapkannya? Ya, saya mulai menerapkan pengalaman baru ini, yaitu mulai hari ini. Dan mulai atau ketika ada permasalahan yang muncul dan mengharuskan saya untuk terlibat dalam pengambilan sebuah keputusan. Misalnya pengambilan keputusan di dalam pembelajaran atau di dalam kelas yang melibatkan murid secara langsung. Atau bisa juga ketika ada teman sejawat atau rekan kerja yang mengalami permasalahan, atau juga ketika ada permasalahan di sekolah, atau juga permasalahan individu dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan saya dalam pengambilan sebuah keputusan. Demikian video demonstrasi kontekstual terkait tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran bersama saya, Alfi Hasan, calon guru penggerak SD Negeri 87 Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia.